Shalom teman-teman semua. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa sebelum mulai ibadah kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kesempatan yang baru siang hari ini. Kami rindu untuk memuji memuliakan namamu, membawa syukur dari hati kami. Kami menyadari, kami mengakui kebesaran Tuhan. Kami mengakui bagaimana kami sangat memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat segala kejadian yang Tuhan sudah buat dalam hidup kami. Dan kami akan terus mengucap syukur buat hari-hari depan kami yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya siang hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau memenuhi kami dengan kasih-Mu. Kami percaya tidak ada satupun dari kami yang terlewat dari jamahan Tuhan siang hari ini. Kami tahu Tuhan punya rencana. Kami tahu Tuhan punya sesuatu yang Tuhan ingin sampaikan buat setiap kami. Ajar kami mengerti Tuhan. Tolonglah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami siang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Beracaralah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
bukan kehendak kami Tuhan, bukan kehendak kami Tuhan, kehendak-Mu, kehendak-Mu, kehendak-Mu Tuhan, kehendak-Mu jadilah. Kasih Tuhan, Kau menguatkan, Kau memulihkan, Kau menopang kami. Oh, kasih-Mu membebat kami, kasih-Mu penuhi. Kau kekuatan, Kau tempat persembunyian kami, Kau tempat kami berseru. Hanya Kau Tuhan, padamu kami berlari. Engkaulah kekuatan, Engkaulah keselamatan kami. Ada yang lain Tuhan, ada yang sanggup buat seperti yang Kau perbuat. Kami mengandalkan Engkau, Yesus. Kau kekuatan, Kau penghiburan. Bangga memiliki-Mu Tuhan, Allah yang setia, Allah yang terus bekerja dalam hidup kami, Allah yang terus menopang kami, Allah yang terus bekerja sekalipun kami tidak merasakannya, sekalipun mungkin sulit Tuhan buat kami untuk mengerti rencana-Mu, tapi yang kami tahu Tuhan terus bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus memampukan kami, Kau yang menolong kami mengerti kehendak-Mu dan berserah pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Inilah pujian kami. Haleluya. Amin. Yang percaya Tuhan Yesus kita ajaib, boleh sama-sama lambaikan tangannya. Boleh berikan tos kanan kiri, katakan Tuhan Yesusku ajaib.
Mari bersyukur kepadanya. Haleluya. Hanya
Kami terima sukacita dari surga. Haleluya. Terus sukacita Tuhan memenuhi setiap kita, amin. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, hanya kepadamu kami berseru. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku.
lagi katakan, I trust in God, my Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God, my Savior, the one who will never. Kau tak pernah gagal, Tuhan. He will never fail. I trust in God. Ini yang kami tahu dan kami percaya, Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang sekali-kali pun tidak pernah gagal dalam setiap rencanamu, rancanganmu. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kalau bukan karena Tuhan, tidak mungkin setiap kami ada sampai detik ini. Kalau bukan karena Tuhan yang menguatkan kami tidak mungkin sanggup bertahan Tuhan dalam hidup ini. Kami bersyukur kami punya Engkau. Dan kami bersyukur kami akan terus mempunyai Engkau dalam hidup kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Dan siang hari ini kami juga perlu firman-Mu. Berbicaralah buat kami Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap melakukan firman-Mu. Tuhan yang menolong setiap kami. Tuhan mengurapi hamba-Mu. Juga mengurapi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali. Amin, puji Tuhan. Tuhan tak pernah gagal. Amin. Amin. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan bagi kita semua untuk kita bisa beribadah, untuk kita bisa memuji Tuhan, untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan. Ya, puji Tuhan, hari ini Tuhan luar biasa melawat setiap kita ya. Siang ini saya ingin sharing kepada kita semua dengan satu tema, yaitu kekuatan di balik doa, saudara ya. Kekuatan di balik doa. Kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-22. Matius 21 ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ya setiap pembacaan firman Tuhan. Matius 21 ayat yang ke-22. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya baca, ya saya cari arti dari kata doa ini ya. Doa ini secara Kamus Besar Indonesia juga secara etimologi ya, punya arti yaitu permohonan, ya, permintaan, pujian kepada Tuhan. Saya ulangi ya. Doa ini punya arti yaitu permohonan, suatu harapan yang kita ungkapkan kepada Tuhan, permintaan maupun pujian kepada Tuhan. Itu adalah arti sebuah doa. Kalau kita baca dalam ayat yang ke-22 ini ya,
Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Saat kita baca ini, mungkin di antara kita pernah salah mengerti akan ayat ini. Berarti apa yang aku minta pasti Tuhan kasih dong. Berarti apa yang saya doakan pasti Tuhan jawab dong. Karena ayat ini mengatakan apa saja yang kamu minta. Berarti apa saja, tidak ada batasan. Tetapi di ayat ini, kalau kita baca, ini mengandung dua hal yang boleh saya simpulkan ya dari ayat ini. Yang pertama, meminta dalam doa atau meminta melalui doa. Teman-teman, ya yang saya tahu mama saya ya, ini cerita. Mama saya itu apa-apa minta Tuhan, ngusir nyamuk, minta Tuhan, usir nyamuknya ya. Mungkin yang pernah dengar mama saya ya, nyamuk minta Tuhan usir, nanti tikus Tuhan yang usir, dan seterusnya. Waktu itu ya kita ketawa-ketawa aja, mah mosok tikus nyamuk ini minta Tuhan yang usir. Mendung saudara, enggak terang. Dan seterusnya. Waktu saya baca ini ya, apa saja yang kamu minta. Seringkali saya dan saudara pernah nggak kita berpikir, ini hal kecil, nggak perlu Tuhan ikut-ikut ini. Aku sendiri bisa memutuskan sendiri. Aku sendiri bisa melakukan sendiri. Saya dan saudara mungkin pernah di posisi itu. Kita merasa ini hal kecil dan nggak perlu campur tangan Tuhan. Saya udah bisa sendiri, contoh nih misalkan. Saudara kalau berangkat kerja, sekolah, kemanapun, naik motor misalkan hari yang sederhana. Seberapa sering saudara tetap berdoa sebelum berangkat? Mungkin yang ujian, saudara merasa bisa. Seberapa sering saudara sebelum belajar kita berdoa? Mungkin sederhana, lagi apa ya? Misalkan kita bisa buang air kecil, bisa buang air besar. Bisa nggak kita berdoa, terima kasih sama Tuhan? Mungkin kita merasa, ya biasa kak. Aku ya bisa kok, jalani semuanya sendiri. Ya biasanya nggak berdoa, ya nggak apa-apa itu. Tanpa sadar, kita merasa ini bukan bagiannya Tuhan. Sudah bisa saya jalani sendiri. Tuhan kompetensinya itu bukan ini, mungkin yang lebih besar-besar gitu. Ini saya aja cukup bisa melakukan sendiri. Enggak saudara. Dalam ayat ini, kalau kita dalami, kita baca berulang-ulang kali, di situ terkandung bahwa saat kita melakukan sesuatu, kita meminta dalam doa kepada Tuhan. Kalau kita baca dan renungkan lebih dalam, kata apa saja ini kalau kita garis bawahi ya, mungkin sederhana seperti yang saya ceritakan tadi, nyamuk minta tolong Tuhan usir. Tikus minta Tuhan tolong singkirkan dan seterusnya, hal-hal sederhana. Mungkin menurut kita konyol ya, waduh kok minta Tuhan ya. Tapi di sisi lain dari kata apa saja yang boleh kita garis bawah ini, saat kita meminta apa saja kepada Tuhan, itu tandanya salah satu tanda bahwa saya dan saudara mempercayai Tuhan dalam segala hal. Saya ulangi saudara ya. Saat hal kecil menurut orang lain, kamu ini gini aja kok doa minta Tuhan. Ban bocor, misal ini nuntun. Tuhan tolong Tuhan supaya ada tambal ban. Sederhana kayaknya ya. Saat itu kita berdoa kepada Tuhan, artinya kita ini betul-betul mengandalkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Bukan tentang kecil atau besar, ini kompetensinya Tuhan atau bukan. Tetapi saya dan saudara melibatkan Tuhan dalam segalanya. Misalkan lagi apa saudara? Saat kita memikirkan masa depan kita menata masa depan kita, mungkin yang sekolah, mungkin yang butuh pekerjaan dan seterusnya. Sampai detik ini, masihkah saya dan saudara berdoa, memohon kepada Tuhan? Oh sudah, saya udah mohon berdoa kepada Tuhan. Tapi sejauh mana, seberapa sungguh-sungguh kita memohon, meminta kepada Tuhan?
Saudara, memang masa-masa dalam kehidupan kita ini tidak harus selalu enak ya. Terkadang silih berganti. Ya. Saat kita ada teman, kita bisa ada teman yang bisa buat kita semangat ya. Tapi saat kita sendiri, kita bisa saja mengalami cool down, drop, dan seterusnya. Kita merasa sendiri dan seterusnya ya. Itu kesempatan saya dan saudara. Melibatkan Tuhan dalam segala hal. Dalam segala aspek kehidupan kita, saudara. Saudara, saya ini berapa kali cukup sering keluar kota ya, bekerja ya. Karena saya marketing, saya juga bekerja, saya juga sering keluar kota bertemu dengan customer dan seterusnya ya. Dan saya ini terkadang, ya nggak sesering dulu ya, terkadang saya ini nggak kuat nyetir saudara ya, ngantuk. Hal sederhana saya ingin Tuhan, tolong Tuhan, sampai di customer dengan selamat. Di sisi lain kalau saya tidur, saya akan terlambat. Ya, kalau waktunya masih lama, saya akan istirahat di rest area. Kalau sudah mepet, wah saya harus injak gas ini. Tapi di sisi lain saya ngantuk, kan bahaya ya saudara ya. Dan berulang-ulang kali Tuhan itu tolong saya. Dari maut ya. Dan berulang-ulang kali Tuhan tolong saya sampai detik ini. Saya belajar juga saudara untuk melibatkan Tuhan dalam segala hal. Segala aspek kehidupan kita. Kita belajar untuk melibatkan Tuhan. Memohon kepada Tuhan, mengungkapkan kepada Tuhan. Bukan kepada sahabat kita terlebih dulu. Bukan kepada orang tua kita, bukan. Tetapi kepada Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, saat saya dan saudara mengungkapkan isi hati kita, hal kecil sekalipun, artinya saya dan saudara mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Saudara, kalau kita punya teman, punya sahabat, duduk di sebelah kita, kira-kira kalau nggak diajak ngomong, apa yang kita pikirkan? Duduk nih di sebelah kita nih, sahabat ya. Atau mungkin jalan-jalan dengan kita, ke mall kemana. Tapi sepanjang jalan, kita nggak ajak ngobrol sahabat kita ini. Udah kayak jalan sendiri aja, kayak nggak ada orang. 1-2 kali lama-lama, aku kok dicuekin ya. Kok nggak dianggap ya, seperti kayak nggak ada aku ini ya. Itu manusia bisa merasa begitu saudara. Tuhan juga pastinya bisa merasa seperti itu. Tapi perbedaannya adalah Tuhan tidak pernah mutung untuk terus menyertai hidup kita. Tidak pernah kecewa untuk menyertai hidup kita meskipun saya dan saudara belum atau kurang melibatkan Tuhan. Terkadang kita berusaha untuk mengatur masa depan kita sendiri. Betul apa betul saudara? Apa buktinya? Contoh ini, yang sudah lulus sekolah, mau kuliah, kita pikir sendiri. Kita rencanakan sendiri. Bisa enggak ya, mampu enggak ya orang tuaku ya, dan seterusnya. Kita lupa, kita tidak melibatkan Tuhan dalam segala hal yang akan kita rencanakan ini. Kita tidak mengungkapkan kepada Tuhan apa yang menjadi kekhawatiran kita, kebingungan kita. Ungkapkan kepada Tuhan, saudara. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Hidupi pujian apa yang kita ungkapkan itu. Betul enggak? Rencana Tuhan itu enggak pernah gagal dalam hidupku. Betul enggak? Apa yang harus aku lalui ya Tuhan? Tuhan tolong saya. Kasih saya kepekaan Tuhan. Supaya saya bisa mengerti rencanamu dalam hidupku. Saudara, setiap kita hanya bisa berencana ya. Saya lupa ayatnya, saudara bisa cari nanti ya. Manusia hanya bisa berencana tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Kata apa saja di sini bukan berarti kita bisa minta apapun yang aneh-aneh ya kepada Tuhan. Tetapi sekali lagi, kita juga harus baca ayat pendukung yang lain. Bukan seperti apa yang aku kehendaki, tapi Tuhan kehendaki. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Ya. Yang pertama tadi apa saudara? Yang terkandung dalam ayat ini, meminta dalam doa atau meminta melalui doa.
Biasakan setiap kita, apapun yang kita hadapi, kita mau apapun, kita mau ngambil keputusan bagaimana, apapun yang akan kita kerjakan, apapun yang kita rasakan, ungkapkan melalui doa kepada Tuhan. Amin, saudara. Ungkapkan kepada Tuhan. Karena belum tentu ya, anak zaman sekarang, zaman dulu juga, nggak hanya sekarang ya, belum tentu punya komunikasi yang baik dengan orang tua. Betul nggak, saudara? Mau komunikasi sama orang tua, wah nanti takut salah paham lagi papaku ini, mamaku ini. Salah ngerti lagi. Ya. Komunikasi dengan pasangan juga sama. Bisa jadi salah ngerti, salah nangkep, salah paham. Semuanya sangat mungkin terjadi, saudara. Tetapi siang ini saya dan saudara diingatkan kembali. Jalinlah terus komunikasi kita dengan Tuhan. Melalui apa? Doa, saudara. Doa bisa kita lakukan dimanapun, kapanpun, jam berapapun. Saudara di motor bisa nggak komunikasi dengan Tuhan? Bisa, sangat bisa. Saudara di kendaraan umum bisa komunikasi dengan Tuhan. Saudara di kamar mandi dimanapun saudara. Bisa ungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Tidak hanya doa itu sekedar kita meminta kepada Tuhan, tidak. Tetapi doa itu bisa sebagai pujian kita kepada Tuhan. Tuhan, Engkau baik loh. Sampai detik ini itu kemurahan Tuhan aku ada. Tuhan, Engkau baik loh. Tuhan masih kasih pekerjaan ini buat aku. Di mana banyak orang yang belum bekerja sampai detik ini. Saudara, berapa hari lalu saya juga sharing sama customer saya ya. Kalau kita lihat dalam 1 tahun, itu ada 2 generasi yang lulus wisuda, betul ya? Kalau nggak salah begitu ya, dalam 1 tahun 2 kali ada wisuda, lulus ya. Artinya ada 2 generasi baru yang butuh pekerjaan, betul ya? Butuh pekerjaan, sedangkan yang sudah lulusan yang duluan lulus ini, masih belum tentu dapat pekerjaan atau bahkan ada yang di PHK. Jadi bersyukurlah saya dan saudara masih ada pekerjaan, masih bisa bekerja. Ya, bersyukurlah saudara apapun itu. Karena bisa jadi pekerjaan saudara itu adalah doa untuk orang-orang yang belum bekerja, ingin bekerja seperti kita. Jadi bersyukurlah kita apapun keadaan kita. Meskipun mungkin kita belum dapat pekerjaan, ungkapkan kepada Tuhan, Tuhan, aku ini ingin dapat pekerjaan. Bukakan jalan Tuhan. Meskipun mungkin lapangan pekerjaannya enggak sebesar dan enggak sebanyak orang yang lulus, saudara. Ya, customer saya ini cerita, dia sebetulnya hanya butuh 2 orang untuk di kantor ya. 2 orang ini dibutuhkan untuk di staf kantor. Tapi yang ngelamar berapa saudara? 2.000 orang. Yang dibutuhkan berapa? 2 orang. Yang lamar 2.000 orang. Begitu banyak yang membutuhkan pekerjaan. Tapi lapangan pekerjaannya tidak sebanyak orang yang membutuhkan. Kita mau mengandalkan siapa saudara? Mau mengungkapkan isi hati kita kepada siapa? Mungkin hari-hari ini kita masih yang belum tinggal sendiri, yang belum bekerja mungkin ya, kita masih ikut orang tua, kita masih merasa di zona nyaman karena kebutuhanku masih ada orang tua nih yang mencukupi dan seterusnya. Kita masih dalam zona yang nyaman, mungkin seperti itu. Tetapi percayalah saudara, saat kita mandiri, saat kita tahu betapa tidak mudahnya memperjuangkan semuanya itu dalam hidup ini, saudara akan merasakan dengan benar, kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Kita ini sangat membutuhkan Tuhan. Yang kedua, yang terkandung di ayat yang ke-22 tadi adalah yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Yang pertama tadi apa saudara? Meminta dengan doa atau meminta melalui doa. Yang kedua, percaya penuh kepada Tuhan. Bagaimana saya dan saudara bisa percaya penuh kepada Tuhan? Ayo coba kita sedikit interaksi saudara ya.
Bagaimana kita bisa percaya penuh kepada Tuhan? Menurut saudara, bagaimana caranya? Coba, Jotam bisa bantu saya untuk menjawab. Menurut pengalaman kita aja, bagaimana caranya ya bisa percaya penuh kepada Tuhan? Kalau keinginan kita dipenuhi, kita percaya penuh sama Tuhan, gitu ya maksudnya ya. Sama kebutuhan ya. Kalau kebutuhan kita dipenuhi, kita baru percaya penuh sama Tuhan, begitu ya intinya ya. Meskipun tidak dipenuhi atau gimana? Iya. Artinya pasti ada hubungan timbal balik gitu maksudnya ya. Betul ya? Nah, ada lagi? Bagaimana caranya kita bisa percaya penuh kepada Tuhan? Bagaimana caranya? Coba Kesia mungkin bisa bantu. Kesia yang mana nih? Yang kacamata. Kesia Tamborin ya. Oke, berarti boleh saya simpulkan karena pengalaman hidup berjalan dengan Tuhan. Ya, teman-teman, kita nggak akan bisa percaya penuh dengan Tuhan kalau kita nggak pernah punya pengenalan kepada Tuhan. Kenal dulu, jangan berjalan, kenal dulu ya. Kenal tidak buru-buru sambil gandeng tangan ya. Lagunya siapa itu? Sal, ya. Sal Priadi ya. Terbayang-bayang lagu itu ya. Iya sampai sekarang. Kita nggak akan bisa percaya penuh kalau kita nggak kenal. Betul nggak saudara? Setuju? Kita nggak akan bisa percaya kalau nggak kenal. Pertanyaan saya dan saudara sampai hari ini sudah kenal Tuhan belum? Ini firman ini buat saya juga ya, buat kita semua ya. Teman-teman sejauh mana kenal Tuhan sih? Sejauh mana? Kenal Tuhan apakah cukup dengan kita beribadah hari Minggu? Dengan kita kumpul-kumpul? Dengan kita melakukan semuanya bersama-sama? Apakah cukup seperti itu? Kenal Tuhan? Mungkin lebih banyak kenal teman daripada kenal Tuhan ya. Tetapi Tuhan kadang izinkan, saya dapat rema tadi, firman sebelumnya ya tentang pokok anggur. Kalau kita berbuah, kita baca ayatnya itu ya nanti ya di rumah ya. Kalau ranting itu berbuah, itu akan dibersihkan lagi supaya berbuah banyak. Saat pembersihan ranting itu, kalau saya suka tanaman ya, saya kan juga suka tanaman ya. Kalau bersihin ranting itu kayak disiseti pinggir-pinggirnya yang enggak berguna itu disiseti. Kalau disiseti itu kan sakit saudara ya. Bisa jadi saat kita sudah di dalam Tuhan, Tuhan merasa kita sudah berbuah dan ingin kita berbuah banyak, kita tetap disiseti lagi. Pengenalan percaya kepada Tuhan itu perlu perjalanan hidup dengan Tuhan. Jadi jangan kita berdoa, Tuhan lalukan cawan ini daripadaku. Masalah ini lalukan daripadaku. Bisa jadi masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita itu cara Tuhan untuk menarik kita. Saya ulangi saudara ya. Bisa jadi pergumulan, masalah yang saya dan saudara hadapi hari-hari ini itu bisa menjadi cara Tuhan untuk menarik saya dan saudara untuk kenal lebih dalam siapa Tuhan. Saya nggak akan bisa kenal siapa itu Matthew kalau saya nggak pernah dekat dengan dia. Nggak pernah ngobrol, nggak pernah tahu kalau ada masalah, bagaimana cara dia menghadapi, nggak akan pernah kenal. Saya cuman tahu, tidak kenal. Setuju nggak saudara? Siang ini, teman-teman semua termasuk saya, kita cuman tahu siapa Tuhan Yesus itu atau kita kenal. Kalau kita cuman tahu, ya tahu dari firman Kak. Tahu dari pengkhotbah yang dengar.
Tapi punya enggak pengalaman berjalan sama Tuhan? Mungkin keluarga kita diizinkan Tuhan mengalami masalah yang berat, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah apapun itu. Sekali lagi, ungkapkan semuanya melalui doa kepada Tuhan. Saat kita mengungkapkan semuanya kepada Tuhan, artinya saya dan saudara menganggap Tuhan itu ada. Seberapa sering kita tahu Tuhan itu ada, tapi kita nggak pernah mengungkapkan sama Tuhan. Kita merasa bisa jalan sendiri, betul? Kita merasa dengan perhitungan kita sendiri, aku bisa kok. Buktinya, berapa waktu ini nggak pernah berdoa, yo jalan itu. Tunggu saudara, ada saatnya kita akan merasakan bagaimana kita ini, tidak bisanya kita ini tanpa Tuhan. Jangan pernah kita merasa kita sendiri bisa, kita sendiri mampu. Saat dulu kita cari kerja, kita berdoa getol kepada Tuhan. Tapi kalau sudah dapat pekerjaan, sudah mulai kendor doa kita kepada Tuhan. Kenali siapa Tuhan kita itu. Kenali Tuhanmu itu dengan baik. Melalui apa? Melalui pergumulan doa kita. Melalui hal-hal yang terjadi Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Ungkapkan kepada Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita main-main di hadapan Tuhan. Saudara, berbicara tentang kita main-main di hadapan Tuhan, itu yang tahu kita dengan Tuhan kok. Yang menilai hati kita itu Tuhan. Manusia bisa salah menilai kita, tapi Tuhan tidak pernah salah. Tuhan akan memuaskan hati setiap kita sesuai kehausan hati kita. Kalau hatimu tidak pernah haus datang ke sini, tidak pernah haus perlu Tuhan, merasa perlu Tuhan. Kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku ini orang yang paling gak benar loh di hadapanmu ini. Aku ini butuh Tuhan justru. Aku ini paling butuh Tuhan. Datanglah kepada Tuhan dengan rendah hati, saudara. Bukan tinggi hati, dengan rendah hati. Aku ini orang paling butuh Tuhan. Kita semua ini kalau boleh saya, ini perkataan saya saudara ya, kalau boleh saya simpulkan, kita semua yang hadir di gereja ini adalah orang-orang yang berobat jalan. Saya dulu waktu kuliah di psikologi ya, Ubaya, dosen saya pernah bilang, semua yang kuliah di psikologi ini adalah orang-orang yang berobat jalan. Bisa jadi setelah lulus sembuh atau tambah parah gitu ya, katanya dosen saya gitu. Begitu juga kita di gereja ini. Kalau kita sudah merasa benar, merasa semua baik, kita nggak akan butuh Tuhan kok. Justru karena kita merasa nggak baik, perlu dibenarkan oleh Tuhan, perlu pertolongan Tuhan. Oleh karena itu kita hadir. Jangan sampai saudara hadir tanpa motivasi. Saya ulangi saudara ya. Jangan sampai kita hadir atau melakukan sesuatu tanpa motivasi yang benar. Akhirnya apa? Ya aku doa ya doa aja. Karena memang harus. Karena memang ya biasanya begini. Doa, terima kasih Tuhan untuk makanan ini, amin. Tanpa ada greget, tahu ya greget ya? Apa bahasa Indonesia yang greget itu? Apa bahasa Indonesia yang greget ya? Tahu? Sandro nih biasanya, guru bahasa Indonesia. Apa Sandro? Greget artinya apa ya? Gak ada nyes, apa itu nyes ya? Greget, nyes. Kita hanya rutinitas kita ucapkan, tapi gak ada rasanya gitu loh. Kita gak tahu esensinya, kita bisa nelen makanan, puji Tuhan bisa makan, puji Tuhan. Kita bisa buang air kecil, puji Tuhan, gak mampet. Loh, ini ngomong apa adanya saudara ya. Banyak orang sakit saudara. Banyak orang sakit, kita ini bersyukur kepada Tuhan. Kemarin saya baca di Kompas News ya, di Kompas News. Sekarang di Jepang lagi marak pneumonia, betul ya? Salah satunya artis yang kena pneumonia itu, siapa? Berbizu. Ya, saya baca juga di Kompas News ya. Sakit itu dimanapun, kapanpun kita bisa terjangkit. Ya, kalau kata teman saya,
Kalau waktunya mati, ya mati katanya gitu ya. Waktunya hidup, mau sakit apapun tetap hidup kalau Tuhan kehendaki hidup. Tapi bukan berarti kita tidak berjaga-jaga. Bukan berarti kita juga sembarangan dalam hidup ini. Saudara, kembali lagi ya. Ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Kapan terakhir kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan? Atau mungkin, nah ini ya. Atau mungkin termasuk yang satu ini kita. Sudah sering ungkapkan, terlalu sering ungkapkan, karena nggak ada situasi yang berubah, kita sudah mulai bosan mengungkapkan. Nah ini, kita termasuk yang mana saudara? Kita termasuk yang mana? Jangan-jangan kita berdoa kepada Tuhan itu dengan rumus, dengan syarat Tuhan, kalau engkau jawab ini, pasti aku akan begini, aku akan begini Tuhan. Kita ikut Tuhan dengan formula, dengan rumus kita sendiri, dengan kemauan kita sendiri. Kalau Tuhan boleh jawab, saudara, kalau saya Tuhannya, yang jadi Tuhan kamu atau saya? Sehingga kita bisa minta sama Tuhan dan Tuhan harus jawab seperti yang kita minta. Saudara, kita semua termasuk saya juga punya permohonan kepada Tuhan. Punya permintaan kepada Tuhan. Punya pergumulan yang harus kita ungkapkan kepada Tuhan. Ungkapkan dengan segenap hati kita. Bukan untuk memaksa Tuhan. Tetapi kita ungkapkan, Tuhan, kalau boleh aku minta seperti ini Tuhan. Tapi kalau enggak boleh, Tuhan sediakan yang lain yang terbaik buat saya. Tuhan sediakan yang lain yang terbaik buat keluarga saya. Mungkin Tuhan izinkan ini buat kita. Pasti ada maksud Tuhan di balik itu semua, saudara. Pasti Tuhan ada maksud, punya tujuan tersendiri bagi setiap kita masing-masing. Karena pergumulan setiap orang beda. Semuanya berbeda, saudara. Jadi mari kita belajar bersama-sama untuk mengerti rencana Tuhan di setiap kehidupan kita. Saudara ya. Yang berikutnya, kita baca dalam firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ketiga. Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Yuk kita berdiri dulu, sama-sama kita baca ayat ini ya. Ya. Kita baca ayat ini. 1, 2, dan 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Sekali lagi 1, 2, 3. Percayalah ya, silakan duduk kembali ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saat kita percaya kepada Tuhan, percayalah dengan segenap hati kita. Bukan percaya dengan logika kita. Seringkali saya dan saudara percayanya itu diiringi dengan logika kita ya. Aku percaya kalau logikanya masuk di akal. Aku percaya kalau ada tanda-tanda pertolongan Tuhan. Aku percaya kalau kebutuhanku dipenuhi Tuhan. Baru aku percaya. Itu masih belum pada level seperti lagu di ibadah sesi 1 dan 2 tadi ya. Meskipun doaku enggak terjawab. Meskipun Tuhan belum menolong aku, ku tetap memilih untuk percaya. Teman-teman, saat kita mempercayai Tuhan itu tidak hanya saat kebutuhan kita dijawab, tetapi kita juga mempercayai semua keputusan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Enak maupun gak enak, cocok maupun gak cocok menurut kita. Tapi percayalah menurut Tuhan pasti itu yang terbaik. Kita minta A tapi Tuhan bisa jawab yang B. Kita minta B tapi Tuhan bisa jawab yang D.
Kita nggak pernah tahu apa yang menjadi rencana Tuhan. Tetapi kerjakanlah dengan baik. Saya dan saudara, di masa apapun kehidupan kita, bagaimanapun kondisi kita, tetaplah kita terus berseru kepada Tuhan. Tetaplah kita terus mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu salah satunya ya, saat kita mengikut sertakan Tuhan, mengandalkan Tuhan, yaitu salah satunya dengan berdoa. Sepertinya mudah dikatakan ya berdoa ini. Tetapi akan menjadi sulit kalau kita tidak punya komitmen dan konsisten melakukannya. Kita harus menyadari, teman-teman semua ya, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri dari mara bahaya apapun. Kita tidak bisa kebal terhadap apapun. Karena dalam doa itu kita punya koneksi dengan Tuhan. Dengan doa kita punya koneksi dengan surga. Kita bisa berkata, kata apapun yang menjadi curahan isi hati kita kepada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah salah paham dengan saya dan saudara. Justru seringkali kita yang salah paham dengan Tuhan. Dengan semua rencana Tuhan. Dalam ayat yang ke-6, akuilah dia dalam segala lakumu. Ya, saat kita mengakui Tuhan, artinya itu adalah salah satu tanda kita melibatkan Tuhan. Yang kedua ya, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah ini, saat kita melibatkan Tuhan, kita mengakui Tuhan, mungkin terjadi, mungkin secara manusiawi kita salah mengambil keputusan. Kita mau melakukan ini, kita bisa salah. Tapi Tuhan itu akan meluruskan jalan kita. Artinya apa meluruskan ini? Yang kita mau bengkok, diluruskan oleh Tuhan. Diingatkan oleh Tuhan. Karena kita punya hubungan dengan Tuhan. Kita akan merasa resah kalau jalan itu salah, saudara. Kita akan merasa nggak damai sejahtera karena jalan itu salah. Tuhan memberikan lebih lagi kepekaan buat saya dan saudara. Mintalah, mari sama-sama kita minta kepekaan sama Tuhan. Supaya kita ini gak salah jalan. Saudara, Tuhan ini sangat amat penting bagi saya dan saudara. Kita yang bekerja, kita cari uang, kita cari segalanya ya. Berapa hari lalu kalau saudara baca sharing saya, pembacaan firman Tuhan yang saya baca, saya sharingkan di grup ya. Pada masa kesukaran, pada masa akhir, harta itu tidak berguna. Kita udah kerja, bertahun-tahun kita kumpulkan, dalam masa kesesakan hartamu itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu sangat penting kita menyadari kita ini siapa. Kita ini butuh Tuhan. Kalau kita nggak menghormati Tuhan bagaimana? Apa yang mau kita hidupi saudara? Kita merasa, ya sudah cukup seperti ini. Kita perlu betul-betul melibatkan Tuhan. Kita perlu betul-betul menghargai Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Sederhana. Komunikasilah dengan Tuhan setiap waktu. Dimanapun, kapanpun itu. Berkomunikasilah. Bertanyalah kepada Tuhan. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam semuanya. Kekhawatiran kita, dalam kita mau ngambil keputusan, dalam apa yang ingin kita sampaikan, libatkan Tuhan, saudara. Katakan sama-sama, libatkan Tuhan. 1, 2, 3, libatkan Tuhan. Libatkan Tuhan. Jangan bersandar kepada pikiranmu sendiri yang terbatas itu. Jangan bersandar kepada kemampuanmu sendiri yang terbatas itu. Jangan mengandalkan kekuatan, kemampuan orang tua kita yang terbatas itu. Andalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Karena Dia yang mampu menolong kita semua. Kita buka lagi dalam Yakobus 5 ayat 17. Ini salah satu bukti kekuatan doa ya. Kekuatan doa. Yakobus 5 ayat 17, 18. Ini tentang Elia ya.
Yakobus 5 ayat 17-18. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Nah ini, garis bawahi. Elia itu manusia biasa, sama seperti kita ini. Terus, 1, 2, 3. Dan ia telah, nah ini yang perlu kita garis bawahi teman-teman. Bersungguh-sungguh berdoa. Bukan sekedar berdoa. Kalau sempat berdoa. Kalau enggak sempat keburu-buru, enggak berdoa. Saya sempat berpikir ya, beberapa waktu yang lalu ya. Saya beberapa kali itu lupa doa ini. Pas berangkat kerja ya, berapa kali lupa doa. Terus ada seperti yang ngingetin ngomong dalam pikiran saya itu. Kamu kalau enggak diizinkan Tuhan beraktivitas hari ini, habis. Kamu kalau enggak disertai Tuhan, kamu enggak bisa melakukan aktivitas hari ini. Langsung saya geser, berhenti pinggir jalan, saya doa saudara. Ampuni Tuhan, lupa saya. Artinya apa saudara? Kita harus menyadari, tanpa Tuhan kita enggak akan bisa melanjutkan aktivitas kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan bisa melanjutkan semua yang kita rencanakan. Semua itu seizin dari Tuhan. Kita sangat memerlukan Tuhan, saudara. Kita perlu Tuhan. Jangan pernah kita berani melangkah beraktivitas sebelum saya dan saudara berdoa. Jangan kita berani update status dulu, bangun tidur, baru doa. Tuhan terima kasih, Tuhan bangunkan saya pagi ini sehingga saya bisa menghirup udara hari ini. Tuhan tolong, sertai apa yang akan saya lakukan hari ini. Tuhan tolong, Tuhan buka jalan. Setelah kita berdoa, boleh kita melakukan yang lain, saudara. Tetapi yang utamakan Tuhan dalam semuanya aspek kehidupan kita. Sekali lagi, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita ini terbatas, kita nggak bisa apa-apa tanpa Tuhan. 2 ayat lagi, saudara ya. Dalam Yunus pasal 2 ayat 1-2 ya. Yunus pasal 2 ayat 1 dan 2. Kita baca secara cepat ya. Yunus 2 ayat 1 dan 2. Ya, kita baca 1, 2, 3. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ayat 2. Katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan kau dengarkan suaraku. Teman-teman, saat kita baca ayat ini, Yunus bilang kau dengarkan, kau di sini K besar Tuhan ya. Kau dengarkan suaraku. Waktu itu Yunus sudah ditolong Tuhan belum? Yunus sudah keluar dari perut ikan belum waktu itu? Belum. Kalau kita baca perikopnya ini adalah doa ucapan syukur dari Yunus. Kita perlu melakukan ini, teman-teman. Kita mungkin belum menerima yang kita doakan, yang kita pergumulkan, yang kita mohonkan. Tetapi berdoalah kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan sudah tolong saya. Terima kasih Tuhan sudah memberikan pekerjaan saya. Terima kasih Tuhan sudah tolong keluarga saya. Terima kasih Tuhan sudah pulihkan semuanya. Berdoalah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Karena di dalam ucapan syukur itu ada kuasa Tuhan yang bekerja di balik itu semua. Yang terakhir, di dalam Lukas 21, mari pemain musik, singer WL bisa maju ke depan. Ini ya, kekuatan di balik doa. Ada kekuatan di balik doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Lukas 21 ayat yang ke-36. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita baca ayat ini ya. Lukas 21 ayat yang 36, kita baca sama-sama. 1, 2, dan 3. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Sederhana, saya mengambil kesimpulan, kita katakan sama-sama, berdoa supaya kamu beroleh kekuatan. 1, 2, 3.
Berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan. Sekali lagi, 1, 2, 3. Berdoalah supaya kamu beroleh kekuatan. Sekarang kata-kata kamu diganti saya. Kita tutup mata saudara. Kita katakan, berdoalah supaya saya beroleh kekuatan. 1, 2, 3. Berdoalah supaya saya beroleh kekuatan. Ada kekuatan di balik doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Seberapa sering kita mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Atau mungkin Tuhan, sudah kita anggap Tuhan kurang kompeten dalam kehidupan kita. Kayaknya Tuhan kurang bisa ngatur hidupku. Atau mungkin kita sudah merasa jenuh berdoa kepada Tuhan. Saudara, siang ini bukan suatu kebetulan kita membaca firman Tuhan. Tuhan ada di setiap kehidupan kita. Meskipun mungkin kita nggak merasakan kehadirannya, tapi Tuhan hadir loh di setiap musim kehidupan kita. Dia tak pernah tinggalkan kita. Dia sediakan yang terbaik. Libatkan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita. Jangan kita bersandar kepada kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, tapi hanya kepada Tuhan. Kita belajar pujian ini, nyanyikan pujian ini saudara. Saat dunia kecewakan, tetapi Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli. Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Dia ada, dia selalu ada, dia ada. Sampaikan pada Yesus, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi nyanyikan pujian ini. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli. Dia peduli saudara. Dia peduli. Amin, amin. Kau pedulikan hidup kami Tuhan. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku. Tuhan Yesus selalu ada bagi kita semua. Oh Tuhan, sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Mari
Mari jemaat nyanyikan pujian ini sekali lagi. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Ungkapkan isi hatimu kepada Tuhan, saudara. Berbicaralah sebisamu kepada Tuhan. Tuhan mengerti isi hati kita, pikiran kita, beban hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur siang hari ini. Tuhan kembali mengingatkan kepada setiap kami untuk kami memperbaiki hidup kami, memperbaiki koneksi kami dengan Engkau melalui doa yang kami lakukan setiap hari, Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan Engkau. Kami perlu Engkau di setiap langkah kami. Kami bisa salah jalan, Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu di setiap langkah kami. Tuhan, hanya oleh karena pemeliharaan kami boleh ada sampai hari ini. Kami percaya Tuhan, ke depan kami akan lalui bersama dengan Engkau. Dalam segala aspek kehidupan kami, saat kami mau ngambil keputusan, saat kami mau melakukan apapun, kami mau melibatkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, berjalan bersamamu, kami akan mampu melalui segalanya Bapa. Tuhan, terus Engkau menambahkan kepekaan kepada setiap kami. Supaya kami lebih peka lagi, mengerti akan rencana-Mu, maksud dan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, tidak ada satupun rencana-Mu yang gagal dalam hidup kami. Rencana-Mu pasti yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, di balik puji-pujian, di balik doa yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami percaya ada kekuatan di balik itu semua. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan, hamba-Mu sangat amat terbatas dalam berkata-kata, dalam berpikir, dalam melakukan apapun. Tetapi Tuhan yang tidak terbatas itu terus berbicara kepada setiap hati dan pikiran kami. Dimanapun kami melangkah, Tuhan senantiasa menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan memberkati setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang sudah hadir baik maupun yang belum bisa hadir di rumah. Tuhan memberkati setiap kami. Dalam apapun pergumulan kami yang kami hadapi, kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa yang selalu menuntun hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari yang percaya katakan sama-sama, amin. Selalu kembali, puji Tuhan, Tuhan berkati. Kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Saya mengundang teman-teman yang bertugas. Kita pujikan Sukacita Surga. Ya, puji Tuhan. Shalom anak muda. Shalom guys.
Boleh kasih tos kanan kiri, muka belakang, katakan kamu cantik, kamu keren hari ini, kamu ganteng. Dilihat dong matanya. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Pak Victor yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua di tempat ini. Ada beberapa pengumuman teman-teman. Oke, yang pertama acara kita hari Kamis besok jam 6:30 malam. Jadi teman-teman bisa daftar dan bisa hadir ya. Yang sudah daftar angkat tangan yang tinggi. Iya, mantap ya. Saya melihat ada kira-kira setengah orang ya. Setengah dari kapasitas yang masih belum daftar bisa daftar di pintu keluar. Oke, bisa daftar di pintu keluar. Nanti ada Briana, ada Keisha, bisa daftar ke Briana sama Keisha yang ada di pintu keluar. Terus oke. Ya, yang belum mengisi data teman-teman youth bisa isi data ini. Jadi teman-teman bisa scan atau teman-teman bisa ngecek di grup. Saya ada pin satu pesan untuk teman-teman isi data ini ya. Jadi ini datanya supaya kita bisa tahu nama lengkap, nama panggilan, tinggalnya di mana, usianya berapa, terus tanggal lahirnya berapa, kayak gitu ya. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Oke, sudah. Terus teman-teman juga bisa bantu doa dan dukungan untuk persiapan acara retreat kaum muda 2025. Telat ya Sinji ya. Oke, jadi teman-teman bisa mulai menabung dari sekarang. Saya rindu semua anak yang ada di grup youth itu 99 orang kalau nggak salah bisa gabung. Jadi mulai dari sekarang saya minta teman-teman bisa menabung ya. Nanti harganya berapa yang sekolah dan berapa yang bekerja nanti kita usahakan kita umumkan di minggu depan ya. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan, yang punya celengan ayam atau celengan-celengan yang lain di rumah bisa mulai diisi ya. Tapi bawahnya jangan dilobangi ya, sama aja ya. Jadi diisi gitu. Atau teman-teman bisa menabung lewat teman-teman panitia juga boleh. Nanti bisa menghubungi Kak Yoni, aku atau Kak Yefta. Oke. Terus juga teman-teman bisa gabung. Nah, untuk PD Jumat ini itu digabung sama hari Kamis. Jadi kita nanti ketemu lagi di selanjutnya di minggu depan, seperti itu. Oke, hari ini kita akan tutup ibadah kita dengan doa berkat dari Pak Victor. Nanti setelah ibadah kita akan bikin konten Februari. Masih ingat nggak teman-teman yang bulan lalu kita bikin konten sesuatu ya? Bentar aja, mungkin 5 menit. Oke, terima kasih teman-teman, boleh bisa bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menerima doa berkat dari Pak Victor. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami kembali bersyukur kepadamu. Jikalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh beribadah bersama-sama. Semua karena kasih dan anugerah-Mu, biar ibadah siang hari ini yang sudah kami lakukan ini Tuhan, boleh menjadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi ibadah yang menyukakan hati Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke tempat tujuan kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Kami sangat memerlukan penyertaan-Mu di setiap langkah kami. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan, kami membutuhkan Engkau. Sertailah setiap langkah kami Tuhan, kemanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Apapun yang kami lakukan, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan penyertaan-Mu sempurna, pertolongan-Mu, mujizat-Mu terus ajaib dalam kehidupan kami. Kemanapun kami melangkah, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari yang percaya katakan sama-sama, amin.